Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu 20 November 2024. Ketika hari yang buruk tiba. Dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1-8. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Pernahkah saudara mengalami hari yang buruk dalam kehidupan saudara? Hari yang buruk yang dimaksud di sini adalah hari di mana apa yang saudara rencanakan sama sekali tidak terjadi. Sebaliknya, yang tidak saudara harapkan malah terjadi. Misalnya, tiba-tiba saudara mendengar kabar kecelakaan, sakit penyakit, atau bahkan kabar kematian orang-orang yang saudara kasihi. Bagaimana perasaan saudara ketika hari yang buruk datang? Saya kira setiap orang pasti pernah mengalami hari yang buruk. Petrus pun pernah mengalaminya. Sebagai seorang nelayan kawakan, sebenarnya Petrus sudah terbiasa menangkap ikan di Danau Genesaret. Artinya, tentu Petrus juga tahu kapan waktu yang terbaik untuk menangkap ikan. Ia juga tahu cara atau teknik terbaik untuk menangkap ikan. Bahkan sebagai nelayan yang sudah sering menangkap ikan di Danau Genesaret, tentu Petrus sudah mengenal betul kondisi danau itu. Dia pasti tahu spot-spot mana yang biasanya ikan banyak berkumpul. Memang betul, Petrus tidak selalu mendapatkan tangkapan yang bagus. Tetapi setidaknya, biasanya masih ada beberapa ekor ikan yang bisa dia bawa pulang untuk keluarganya. Namun hari itu benar-benar hari yang buruk. Tidak seekor ikan pun yang tertangkap oleh jalanya. Perasaan Petrus tersirat jelas dari perkataannya. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Sebuah kalimat yang menyiratkan kekecewaannya. Yesus tahu apa yang sedang dialami Petrus. Yesus tahu Petrus sedang merasa gagal dan kecewa. Yesus tahu pergumulan seorang nelayan yang pulang dengan jaring kosong. Yesus tahu Petrus sedang mengalami hari yang buruk. Itu sebabnya ia datang kepada Petrus dan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Seperti kepada Petrus, Yesus pun tahu pergumulan,
kekecewaan, dan kegagalan yang sedang kita alami. Seperti Ia hadir untuk menghibur Petrus di hari buruknya itu, Yesus pun selalu hadir bersama-sama kita untuk menghibur dan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi hari-hari buruk kita. Jadi, Allah tidak pernah membiarkan saudara dan saya bergumul sendirian dengan kelemahan dan kegagalan kita. Dia tahu persis kesulitan-kesulitan kita, dan Dia hadir untuk menolong kita. Namun demikian, bukti kehadiran dan kepeduliannya tidak selalu datang dalam bentuk berkat-berkat jasmani semata. Yang pasti, kehadirannya akan selalu ditandai dengan kekuatan yang diberikannya kepada kita untuk menghadapi dan melewati hari buruk kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Jangan takut, Allah berkuasa atas hari burukmu. Amin.